Guys, udah pada nonton debat Cawapres kemarin kan? Banyak bagian-bagian yang seru loh. Mulai dari Mahfud MD yang membahas soal fenomena pinjol di Indonesia. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Adu argumen soal IKN. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung. Sampai Muhaimin Iskandar yang nggak ngerti apa sih itu SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Berdasarkan analisis drone emprit terhadap kicauan warganet di Twitter ketika debat berlangsung, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen positif tertinggi di media sosial. Gibran mencatat sentimen positif paling besar yaitu ada 70%. Angka itu hanya terpaut 1% dari sentimen positif yang didapat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, yaitu sebesar 69%. Sedangkan sebaliknya, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mendapat sentimen negatif yang paling besar. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah sentimen negatif yang diterima oleh Muhaimin Iskandar dan sentimen positif bagi Gibran berdampak pada elektabilitas mereka? Mari kita cek sama-sama data dari indikator politik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan indikator politik pasca debat pertama dan kedua, elektabilitas Prabowo Gibran meningkat sebesar 1,1% menjadi 46,7%. Begitu pula dengan elektabilitas Ganjar Mahfud yang mengalami peningkatan sebesar 0,7% menjadi 24,5%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin menurun sebesar 1,3% menjadi 21%. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa performa debat Capres dan Cawapres dapat mempengaruhi elektabilitas. Hal ini berbanding lurus dari data indikator politik yang memperlihatkan bahwa program yang dibawakan oleh Prabowo Subianto itu lebih baik dibandingkan dengan capres lainnya. Yaitu ada Prabowo sebesar 32,6%, Anies sebesar 26,1%, serta Ganjar sebesar 26,8%. Meski demikian, kalau kita tinjau dari capres yang paling bagus cara menyampaikan pendapat, mayoritas responden mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah capres yang paling baik, yaitu sebesar 38,3%. Sedangkan Prabowo Subianto berada di peringkat kedua dengan 27,8%. Dan Ganjar Pranowo ada di peringkat paling bawah dengan 26,3%. Berbeda dengan debat capres, pada debat cawapres, Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua aspek yang dilihat oleh indikator politik. Pertama, pada variabel program yang ditawarkan. Kalau kita lihat, Gibran unggul jauh dengan 42,9% dan baru disusul oleh Mahfud MD dengan 25,3%. Dan yang terakhir, ada Muhaimin Iskandar dengan 19,7%. Aspek kedua, terkait penyampaian pendapat. Gibran juga di sini unggul dengan 45,8%, diikuti oleh Mahfud MD dengan 30,2%, serta Muhaimin Iskandar dengan 13,9%. Dari data-data indikator politik yang telah gue jabarin tadi, gue menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, walaupun Anies Baswedan dianggap paling baik dalam menyampaikan pendapatnya, namun masyarakat lebih melihat dari program yang ditawarkan oleh Prabowo sehingga elektabilitas Prabowo Gibran meningkat. Yang kedua, publik juga mungkin kaget dengan penampilan yang baik oleh Gibran, di mana Gibran sebelumnya dianggap gak bisa debat atau bahkan takut untuk berdebat. Ini juga menjadi salah satu penjelasan mengapa elektabilitas Prabowo Gibran itu jadi meningkat. Dan yang ketiga, Muhaimin sangat rendah performanya di debat cawapres, baik soal gagasan maupun soal gaya berdebat. Artinya apa? Program selepet yang terus-terusan digaungkan oleh Muhaimin itu nggak efektif dan perlu untuk dievaluasi. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Dan pada dasarnya, debat capres-cawapres merupakan bagian terpenting dalam pemilu. Karena apa? Karena tujuan utama diadakannya debat adalah agar memudahkan pemilih dalam memutuskan siapa kandidat yang akan dipilih dalam pilpres nanti. Untuk itu, masih ada 3 kali debat lagi bagi capres-cawapres untuk dapat meyakinkan pemilih bahwa program dan gagasan yang mereka bawa paling baik untuk masyarakat Indonesia. Gimana menurut kalian? Layak gak sih kalau misalnya kita bilang Gibran itu unggul di debat cawapres kemarin? Dan menurut kalian juga, siapa sih yang akan tampil memukau di debat-debat selanjutnya? Komen di kolom komentar ya.